是时候施展那个劲。你想做什么？你有9条命都我不同意。残废！他就是教主一我的怒火吧！循环赛的最后一场，这里是我们的对手可是。Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Soul 2 episode ke-81. Animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi dari versi manhwanya. Sementara untuk kompetisi alat jiwanya, sudah Mimin bahas di spoiler episode 80 bagian terakhir sebelumnya. Pasalnya, hanya PH Studio yang tahu panjang pendek alur cerita yang akan dirilis. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah waktu yang ditentukan untuk membuat alat jiwa telah berakhir, salah satu tetua bertanya kepada tetua ketiga, apa pendapatnya tentang alat jiwa peserta nomor urut 66. Tetua ketiga mengatakan jika peserta tersebut terlihat cukup berbakat. Hal ini dikarenakan terdapat 17 susunan formasi yang berada di dalam alat jiwa tersebut. Selain alat jiwa tersebut memiliki kemampuan penyerap, alat jiwanya juga mampu memblokir serangan musuh. Bahkan alat jiwa tersebut sebanding dengan alat jiwa tingkat 7. Menyadari hal ini, tetua ketiga ingin menjadikan peserta tersebut sebagai muridnya. Mendengar hal tersebut, tetua pertama tidak menyangka jika tetua ketiga sangat mengagumi Yu Hao. Oleh sebab itu, setelah kompetisi berakhir, dirinya akan mencarikan seseorang untuk berbicara dengan peserta tersebut. Dikarenakan setiap peserta telah menyelesaikan alat jiwanya, sang juri meminta kepada peserta nomor 96 dan 37 untuk memasuki arena. Setelah kompetisi dimulai, hanya membutuhkan waktu selama 5 menit, peserta nomor 96 telah berhasil menyelesaikan kompetisi. Tidak berselang lama, sang juri meminta kepada Hechaito dan peserta nomor 85 memasuki arena. Ketika pertandingan dimulai, Hechaito kemudian langsung mengeluarkan sebuah meriam alat jiwa. Bersamaan dengan hal tersebut, 6 cincin roh bersinar di sekitar tubuhnya. Mengetahui jika Hechaito merupakan seorang kaisar jiwa 6 cincin roh, seketika membuat seluruh penonton merasa terkejut. Sementara peserta nomor urut 85 hanya memiliki 5 susunan cincin roh. Peserta nomor 85 kemudian melepaskan tembakan jiwa ke arah Hechaito. Meski seluruh penonton dibuat tercengang oleh gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskan, namun Hechaito tidak memperdulikan hal tersebut dan bersiap untuk melepaskan meriam jiwanya untuk memblokirnya. Yu Hao menyadari jika alat jiwa yang digunakan oleh kakak seniornya disebut sebagai meriam jiwa petir, merupakan salah satu meriam jiwa kebanggaan Hechaito. Selain berhasil memblokir serangan musuh, meriam jiwa tersebut juga telah berhasil melukai lawan pesertanya. Menyadari jika alat jiwa Hechaito merupakan meriam jiwa tingkat 6, seketika membuat peserta nomor 85 kemudian mengakui kekalahan. Sehingga juri menyatakan jika Hechaito keluar sebagai pemenangnya. Menyadari jika 2 dari 3 pertandingan telah berakhir dalam waktu singkat, seketika membuat seluruh penonton merasa terkejut. Tepat ketika pertandingan terakhir akan segera dimulai dan kedua peserta telah berada di atas arena. Peserta nomor 98 terlihat meremehkan Yu Hao dan mengatakan apakah dirinya sudah mulai ingin mengakui kekalahan. Jika Yu Hao mengakui kekalahannya sebelum pertandingan dimulai, maka dirinya akan mengampuni hidupnya. Namun dengan dingin Yu Hao mengatakan jika kompetisi belum dimulai, bagaimana mungkin kamu bisa begitu percaya diri dapat mengalahkanku. Mendengar hal ini seketika membuat peserta 98 tertawa. Peserta tersebut bertanya kepada Yu Hao, apakah dirinya berniat untuk menggunakan perisai jiwa tersebut untuk mengalahkanku. Dikarenakan Yu Hao sangat menyombongkan diri dan tidak bisa mengukur kemampuannya. Peserta 98 akhirnya mengetahui kenapa Yu Hao saat ini telah berada di kursi roda.
Mendengar ucapan tersebut, seketika membuat ekspresi Yuho menjadi sangat dingin dan meminta kepada peserta nomor 98 untuk tidak menangisi kekalahannya. Ketika kedua peserta telah berada di atas arena, juri mengatakan jika pertandingan telah dimulai. Mendengar hal tersebut, peserta 98 kemudian segera memperlihatkan 6 susunan cincin roh, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Saat kemudian melepaskan serangan laser tepat ke arah Yu Hao. Menghadapi serangan tersebut, Yu Hao kemudian merilis kemampuan 5 cincin roh, 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Sesaat kemudian menggunakan sebuah perisai untuk memblokir serangan tersebut. Mengetahui jika Yu Hao hanya merupakan seorang raja jiwa, seketika membuat semua orang merasa terkejut. Mereka beranggapan apakah Yu Hao mampu memblokirnya. Melihat kejadian ini, tetua ketiga kemudian bergumam di dalam hatinya. Aku ingin melihat bagaimana peserta tersebut memblokir meriam jiwa Moke yang diukir menggunakan pisau ukir naga hijau kegelapan. Di saat semua orang beranggapan jika Yu Hao tidak akan mampu memblokirnya, Yu Hao kemudian mulai membacakan sebuah mantra. Sesaat kemudian menggunakan kekuatan Electrolux untuk memblokirnya. Melihat kejadian ini, seketika membuat semua orang merasa terkejut dan bertanya, apakah peserta nomor 66 tidak berniat untuk memblokir serangan tersebut menggunakan alat jiwanya. Mengetahui jika Yu Hao mampu mengendalikan mayat hidup, seketika membuat tetua ketiga merasa sedikit heran dan bergumam di dalam hatinya. Apakah mayat hidup tersebut merupakan roh pelindungnya? Ketika semua orang mempertanyakan hal ini, Yu Hao merasa ada yang salah dengan kekuatan Electrolux yang dia gunakan saat ini. Seolah-olah beberapa informasi di masa lalu telah memasuki ingatannya. Mengabaikan hal ini, Yu Hao kemudian menyegel beberapa informasi tersebut di dalam lautan spiritualnya dan kembali melantunkan sebuah mantra. Setelah melakukan hal ini, seluruh penonton kembali dibuat terkejut, di mana sebuah cincin jiwa berwarna abu-abu tiba-tiba muncul di bawah kaki Yu Hao. Sesaat kemudian menampilkan sosok tubuh Electrolux. Bahkan aura yang keluar dari sosok tersebut seketika mengejutkan semua orang. Bahkan membuat 3 tetua yang berada di ruang VIP langsung berdiri dan terus memperhatikan Yu Hao. Merasa tertekan oleh kemampuan spiritual Yu Hao, Moke kembali melepaskan laser tingkat 6 ke arah Yu Hao dan berhasil menghancurkan mayat hidup yang telah Yu Hao ciptakan, sehingga memaksa Yu Hao untuk memblokirnya menggunakan sebuah perisai alat jiwa. Namun hal mengajukan terjadi, di mana meriam laser yang dilepaskan oleh Moke sebelumnya tertelan oleh portal dimensi. Sesaat kemudian sosok monster kelelawar menerjang ke arah peserta 98. Merasa terkejut dengan hal ini, peserta 98 kemudian melepaskan meriam laser miliknya ke arah monster tersebut. Meski meriam laser mengenai tubuh zombie, namun hal tersebut tidak melukai tubuhnya dan kembali menerjang ke arah peserta 98, sehingga membuat peserta 98 merasa terkejut. Berdasarkan ingatan Electrolux, monster yang keluar dari gerbang spektral seharusnya sebanding dengan monster jiwa yang memiliki 3 hingga 6 cincin roh. Yu Hao kembali membacakan sebuah mantra, sehingga membuat tubuh peserta 98 tiba-tiba tidak bisa bergerak. Namun ketika monster zombie ingin menyerangnya, peserta 98 berhasil menghindari serangan tersebut dan menerjang ke arah Yu Hao menggunakan pendorong alat jiwa. Saat kemudian mengayunkan bilah pedangnya untuk menyerang Yu Hao. Namun Yu Hao dapat memblokirnya menggunakan sebuah perisai alat jiwa. Sesaat kemudian melemparkan tubuh lawan pesertanya. Tepat ketika peserta 98 terdorong mundur, Yu Hao kemudian mengacungkan jarinya. Sebuah api hitam tiba-tiba membakar tubuh peserta 98 hingga membuat tubuhnya hampir meleleh. Melihat kejadian ini, tetua ketiga kemudian memasuki arena dan mengatakan jika peserta 98 telah mengakui kekalahan dan meminta kepada Yu Hao untuk segera mengakhiri keterampilan jiwanya. Mendengar hal tersebut, Yu Hao kemudian bertanya kepada tetua ketiga, "Siapa kamu sebenarnya? Apa hakmu memberikan perintah?"
Tetua ketiga mengatakan jika dirinya merupakan guru dari peserta 98. Mendengar hal tersebut, Yu-Ho segera mengakhiri keterampilan jiwanya. Saat kemudian, tetua ketiga segera menghampiri peserta 98 untuk membantunya berdiri dan memeriksa keadaannya. Setelah memastikan jika peserta 98 tidak terluka, tetua ketiga kemudian menatap ke arah Yu-Hao. Tetua ketiga merasa terkejut dengan semua kejadian yang baru saja terjadi. Tidak berselang lama, ketua aliansi kemudian memasuki arena, sehingga membuat ketiga juri segera memberikan salam kepada ketua aliansi. Mendengar hal ini, ketua aliansi kemudian meminta kepada peserta 98 untuk memberikan pisau ukir miliknya kepada Yu-Hao. Ketua aliansi mengatakan, jika aliansi siswi selalu mengutamakan kejujuran dan tidak pernah mengingkari janji. Meski peserta 98 menolak untuk memberikannya, namun tetua ketiga mengatakan apakah peserta 98 berniat untuk mempermalukan dirinya sendiri di hadapan semua orang. Sehingga dengan berat hati, peserta 98 kemudian memberikan pisau ukir miliknya kepada Yu-Hao. Pemimpin aliansi kemudian memperkenalkan diri jika dirinya merupakan ketua aliansi siswi bernama Nanggongwan. Mendengar hal ini, Yu-Ho kemudian memberikan salam kepada pemimpin aliansi dan mengatakan jika dirinya merasa sangat senang bisa bertemu langsung dengan pemimpin aliansi. Setelah mengatakan hal ini, Yu-Ho kemudian bergumam di dalam hatinya jika usahanya selama ini telah berhasil. Yu-Ho pada akhirnya dapat memancing pemimpin aliansi untuk menampakkan diri. Nanggongwan kemudian meminta kepada juri untuk mengumumkan pemenang kompetisi. Setelah menerima perintah tersebut, juri kemudian mengatakan jika peserta 3 teratas dalam kompetisi alat jiwa aliansi siswi merupakan peserta nomor 66, peserta nomor 88, dan peserta nomor 96. Ketiga peserta yang telah disebutkan namanya akan maju ke dalam pertandingan final melawan 2 aliansi siswi. Setelah kompetisi berakhir, pemimpin aliansi kemudian mengajak Yu-Ho untuk berbicara. Namun Yu-Ho menolak hal tersebut dengan alasan jika tidak ada lagi yang perlu mereka bicarakan. Yu-Ho mengatakan jika dirinya mengikuti kompetisi ini hanya ingin mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Jika ketua aliansi ingin berbicara kepadanya, Yu-Ho meminta kepada pemimpin aliansi untuk menunggunya sampai dirinya menjuarai seluruh kompetisi. Mendengar hal ini, pemimpin aliansi kemudian memberitahu Yu-Ho jika Yu-Ho bersedia membantunya serta memenangkan seluruh kompetisi. Ketua aliansi tidak hanya akan memberikan Yu-Ho sebuah hadiah, melainkan juga akan memberinya sebuah kehormatan. Mendengar hal ini, Yu-Ho kemudian berterima kasih kepada pemimpin aliansi. Setelah percakapan di antara mereka berakhir, Hechaito kemudian membawa Yu-Ho pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara pemimpin aliansi hanya bisa terdiam menatap kepergian mereka berdua. Setelah keluar meninggalkan Green Hotel dan berjalan jauh pergi meninggalkan tempat tersebut, Yu-Ho meminta kepada Hechaito untuk memasuki gang gelap, sehingga dapat menghindari serangan musuh jika ada yang mengejarnya. 不能大意，须田人才有阴谋。